Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun juga. Bagaimana Mbak pripun sepurane baru bisa angkat telepon? Iya, nggak apa-apa. Kemarin kan sepupu tuh tiba-tiba nanya pengen ke sini. Terus kan dia non-X. Non-X. Pengen tahu syaratnya apa aja gitu Ke ya. Hong Kong. Iya. Kakak KTP, akte, ijazah, buku nikah, dan surat izin suami atau wali. Oh, berarti nggak pakai itu ya. Nggak pakai apa? Oh, itu apa namanya, SKCK? SKCK mah bisa diatur sama PT. Oh, siap. Itu aja sih Mbak Tapi kalau ke Hong Kong sekarang, Hong Kong nggak begitu mudah untuk mendapatkan majikan bagi yang non-X. Jadi kalau sampai 3-6 bulan nggak dapat majikan ya jadi harus sabar kayak gitu. Ojo ngresulo, ojo ngeroweng kayak gitu. Tapi kalau kepengen lumayan prosesnya, Iya, apalagi non-X. Kalau kepengen prosesnya lumayan agak cepet, ke Taiwan. Sekarang lagi butuh Taiwan. Oh, Taiwan cepat. Ya lumayan lah, paling 3-6 bulan sudah bisa lah. Kalau arek istilahnya masih muda, belum nyampe 35 lah ya. Belum nyampe 35 terus Iya, 31. Nah itu terus tinggi badannya paling tidak kan dapat lah. Soalnya kan di sono rata-rata kebanyakan jompo. Minimal kalau tinggi badannya 155 itu bisa lah masuk sono cepet. Tapi nggak nyampe segitu, cuma 147. 147? Iya. Oh, ya nggak apa-apa, dicoba aja. Dicoba, mana tahu keberuntungan berada sama saudaranya. Namanya rezeki kan nggak apa-apa. Iya, terus sudah saya bilangin pokoknya nih kesini yang penting kamu siapin mental gitu, soalnya di sini tuh Hongkong tuh nggak seindah foto profil. Betul. Yang di Indonesia BBI pengen cepet budal berangkat, nyampe Hongkong memeti jaluk surat notis pengen ngebreak piye jal. Nah ya, tadi pagi tuh lihat beberapa video kan di jalannya Mbak Yuli itu ada yang 2 bulan udah pengen notis, 3 bulan pengen notis. Iya, terus aku kirimin ke dia biar tahu gitu. Nggak siap mental, intinya nggak siap mental. Kalau generasi zaman takutnya gitu. Tahun 2000-an, tahun 2010 wes masih tahes. Dikasih makan cuma roti sakler aja udah nggak ngeluh. Mending beli, ngeluarin uang $20. Nggak, kadang ada majikan yang pelit, ada yang bela-belain beli beras sendiri, beli minyak sendiri kayak gitu kan, kepengen mangan yang cocok sesuai selera kita kayak gitu kan, nyambel bawang kayak gitu. Wes ora usah ngreken majikan, gak penak lah ngurusi, gak penak otenge ya krucuk-krucuk. Iya, ya makan enak tinggal beli sendiri ya. Sekarang kan banyak yang komplain ya, yang inilah itulah sekarang tinggalnya roti tawar $2 aja nggak terima. Makanya kadang kalau majikan beliin roti buat kita ya, untuk yang masih baru-baru ya, kalau wis bayi Hongkong mah paling wis majikan wis terserah kowe arep piye kayak gitu kan. Kadang membayi Hongkongnya kadang nyampe majikan baru, adaptasi baru lagi, kadang wis agak sedikit sambat kok. Karena apa sih? Karena kita banyak takutnya, sungkan, gak penak, wedi kayak gitu loh. Jadi kayak kita itu teraniaya sekali hidupnya. Padahal sebenarnya kalau orang Hongkong itu kita mau ngomong, mau bicara, mau menjelaskan, sebenarnya orang Hongkong itu loh, kalau kita masalah makan kayak telur itu sebenarnya kan wajib ya, paling tidak protein itu kan kita harus ada lah. Stok telur kan di Hongkong kan murah, cuma $20 itu kalau nyampe nyampe seminggu itu kan pasti bisa lah. Telur dikocok-kocok, terus habis itu kasih irisan brambang, bawang, lombok, terus habis itu kasih joysam, iku lho wis enak menurut saya kayak gitu. Tapi kan kadang mereka kan takut nanti dimarah majikan kalau masak ini ono. Ya wes, kalau ngurusi wong takut kan nggak ada habisnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa kayak gitu loh.
Wis trimonen Mbak, uripe Mbak. Iya sih. Makanya bilang sama adik sampean, saudaranya, sepupune kayak gitu ya. Kalau ingin proses ke Hong Kong, minimal harus betah naik PT itu 1 tahun kasarane kayak gitu ya. Perjuangan kita di PT disuruh-suruh, di training tanpa dibayar, siap apa enggak. Tapi kalau memang batu loncatan kepengen nyoba ke Taiwan, itu kemungkinan itu tidak sesulit mendapatkan job di Hong Kong. Kalau Hong Kong itu kalau non-X itu kan sekarang emang agak-agak sedikit susah kayak gitu loh. Terkecuali kalau kita orangnya itu kan pinter bahasa, cekatan, cerdas. Nah itu kan pasti direkomendasi sama PT kan. PT berani merekomendasikan kan kayak gitu. Ini karena pinter, cerdas, cepat nyambut gaene. Terus habis itu bahasanya juga cepat nyambung. Terus anaknya juga sumringah kayak gitu kan, nggak cemberut kayak gitu kan, pasti direkomendasikan. Kalau udah direkomendasikan sama PT otomatis kan agent Hong Kong pasti berani untuk mencarikan job kayak gitu. Belum menikah apa sudah menikah? Kan yang ex Hong Kong, udah nikah, ada punya anak 1. Pernah lihat itu di channelnya Mbak Yuli yang ex Hong Kong berapa tahun tuh, balik sini lagi tetap aja ini pengen notice. Iya, karena ya nggak siap adaptasinya itu loh Mbak. Segala sesuatu kalau nggak siap adaptasi ya seperti itulah. Mau dibilang apapun wis pokoknya nggak kuat, nggak betah, nggak kerasan, maafan majikan nih kayak gitu loh. Tapi kalau kita wis kembali ke awal, niat diperkuat, otomatis kan jalani kontrak cuma 2 tahun kayak gitu. Selama kita mungkin bisa dibilang yang berat itu selama potongan ya, masa adaptasi itu yang agak berat kayak gitu. Jadi ya makanya, karena apa beratnya, apa yang ada dalam pikiran kita, majikan itu kan nggak tahu. Contoh kayak kita sebenarnya senangnya apa sih, kayak mengerjakan nggak senang disuruh-suruh, kadang kayak gitu ya. Nah jadi kan kalau kita nggak suka disuruh-suruh, tinggal kita ngomong ke majikan, kasih saya jadwal schedule pekerjaan saya 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, wes selesai, ngomong sekali aja. Jadi jadwal kita rutin seperti apa yang ada terjadwal kayak gitu. Kalau nggak mau disuruh-suruh, setiap hari disuruh kayak gitu kan. Kalau punya majikan kadang nyuci kamar mandi aja suruh ditungguin kayak gitu kan. Ada juga yang mbah baru pertama kali ngambil pembantu kan, nyuci kamar mandi ditungguin kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tinggal nyuci aja, tinggal kita, mbah piye mbah, wis resi urung, nanti sing nguresi tak resi ono maneh mbah kayak gitu kan bisa. Tapi ya karena kita udah jengkel duluan ya. Sampai ini yang luar biasa mau berbagi sharing sama kita, ayo Mbak Hong Kong, kerasan berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun di Hong Kong? Mau kontrak ketiga. Nah ya 6 no berarti. Iya, alhamdulillah. Satu majikan kan? Itu syarat-syaratnya iya. Iya. Itu syarat-syaratnya dikirim ke Mbak Yuli gitu? Boleh, kirim ke saya boleh, terus sekalian foto. Domisili mana? Ponorogo ya? Bukan, Pacitan, oke. Jadi nanti cobalah nanti kirim ke saya dulu. Terus habis itu nanti kita konsultasi sama PT, kira-kira yang paling cepat itu prosesnya nanti masuk Hong Kong apa masuk Taiwan atau masuk Singapura kayak gitu. Nanti kalau soalnya kalau PT memang merekomendasikan, ya udah Mbak ini mending ke Taiwan aja atau ke Singapura aja, ngikut aja dulu. Sak kontra nanti kalau sudah X jadi kalau sudah X paling tidak X Singapura atau X Taiwan kayak gitu kan, nyampe ke Hong Kong ada istilahnya sudah ada bekal lah kayak gitu loh, pengalaman. Karena Hong Kong ini juga dibilang gampang juga nggak gampang, dibilang susah juga nggak susah kayak gitu loh. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman dulu sebelumnya, mungkin di Taiwan atau di Singapura, otomatis kita tuh nyampe Hong Kongnya tuh nggak terlalu berat. Tinggal menata mental aja, menyiapkan mental. Iya. Kayak gitu ya. Jadi nanti tolong kasih tahu sama ponaane atau ponaane suruh WA saya kayak gitu, suruh nyiapkan KK, KTP, akte, ijazah, buku nikah, itu semuanya di-scan di tempat tukang fotokopi.
Scan, bilang sama petugasnya, scan terus kirim file PDF ke nomor WA saya. PDF. Ke nomor WA saya, terus sekalian datang ke tempat studio foto kayak gitu ya. Foto setengah badan. Nanti tak kasih contohnya. Terus rambutnya kalau agak panjang diikat. Terus paling tidak harus senyum pakai kemeja. Itu aja. Terus nanti foto terus kirim WA ke saya kayak gitu. Jadi nanti biar saya titipkan ke PT kayak gitu, kita tanya-tanya ke PT kira-kira ini nitip proses ini kira-kira non X yang lagi butuh-butuh urgent itu negara mana kayak gitu kan. Nah nanti ngikut aja lah yang namanya non X, yang penting tujuannya kan kerja ke luar negeri dapat duit kayak gitu kan. Iya. Nanti kalau udah 2 tahun atau 3 tahun pengalaman dari negara lain masuk ke Hong Kong itu insya Allah agak lebih mudah jalannya kayak gitu loh. Jadi nggak perlu sia-sia kelamaan di PT kayak gitu. Kayak gitu Mbak E. Iya juga ya. Mending ke Singapura dulu. Apa ke negara lain dulu gitu yang lebih cepat berangkat gitu ya. Betul. Karena kan tujuannya sama, cari duit Mbak E. Nanti selepas 2-3 tahun dari sono ke Hong Kong lagi bisa, masih laku, masih laris nanti. Umur sebelum 40 nyampe Hong Kong itu. Nggak usah khawatir. Iya. Daripada nyampe sini sia-sia. Iya, dipikir daripada daripada nunggu di PT lama kan ya. Satu, daripada nunggu di PT lama kemungkinan nyampe 1 tahun. Nyampe sini bertahan hanya masa potongan 3-6 bulan, habis itu pulang lagi. Itu kan menjadi catatan rekod kurang bagus toh, kayak gitu kan. Iya. Nanti kalau proses lagi takutnya kendala, kemarin aja nggak finish gara-gara apa. Kalau udah nyampe Hong Kong nggak finish, itu majikan Hong Kong pasti nyatet lapo kok nggak finish, kon gak iso kerja ya kayak gitu. Padahal kan kitanya masih belum settle, belum siap menghadapi majikan Hong Kong, kenyataan kerja di Hong Kong kayak gitu kan gitu. Iya. Kasih tahu aja pelan-pelan, mudah-mudahan bisa diterima. Intinya kan sama dapat duit kerja. Iya, sekarang cari pengalaman dulu. Iya dong, kan sama dapat duit juga. Penting paling tidak 3-6 bulan bisa terbang, entah itu Singapura atau Taiwan bisa. Ex Taiwan atau ex Singapura masuk Hong Kong itu diterima dengan baik dan benar sama majikan Hong Kong kayak gitu ya. Oke, wes pokoknya saya tunggu nanti. Siap, dokumennya. Iya, makasih banyak Mbak Yuli. Sami-sami Mbak E, sehat selalu. Kapan-kapan kita ketemu ya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Siap. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, mbaknya sangat baik sekali. Jadi keponakannya telepon sambat kepengen nyusul karena biasalah butuh duit. Cari uang di Indonesia lumayan susah, apalagi kalau udah rumah tangga, ekonomi, punya anak. Kalau nggak cukup kayak gitu, jadi ya mau nggak mau istri yang harus berangkat ke luar negeri untuk membantu mencukupi ekonomi keluarga kayak gitu. Jadi bagi teman-teman siapapun yang non X ya, minimal usia 21, maksimal kalau bisa 35 kayak gitu ya, non X kayak gitu. Terus bisalah nanti untuk daftar ke PT ke luar negeri kayak gitu untuk kerja kayak gitu. Yang penting siapkan mental. Kadang banyak juga yang mikirnya kerja ke luar negeri bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarga, tapi perjuangan untuk nyampe ke luar negeri itu untuk mendapatkan gaji dolar, entah itu NT, entah itu dolar Singapura, entah itu dolar Hong Kong, entah itu dolar Australia, pokoknya harus butuh kesabaran, ketelatenan, dan perjuangan kayak gitu. Gak apa-apa untuk siapapun yang kepengen kerja, yang penting halal, berkah, barokah. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dan rezeki sing lancar. Oke darling, ada tambahan? Nyamuk-nyamuk mangan ote-ote. Dari Mbak E tadi. Dari Mbak E tadi. Oke, sangat ya teman-teman. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye bye.